Shalom, kita akan meneruskan pelajaran kita dalam pendalaman Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon wahyu-Mu, kami memohon Roh-Mu yang kudus yang mengajar di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya firman yang kami pelajari ini bukan untuk sekedar mengisi pemikiran kami, tetapi boleh mengubah akan segala kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dahulu tentang hal menghakimi. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, kata Tuhan. Sebagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu sendiri. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, hal menghakimi ini tidak dapat kita pungkiri seringkali terjadi kerancuan, saudaraku ya. Sebab apa sih bedanya menyatakan kebenaran dengan menghakimi? Nah ini kan seringkali menjadi sulit, saudara. Kadang-kadang ada orang kalau dikritik sedikit langsung berkata, jangan menghakimi. Lah, saudaraku, perintah jangan menghakimi ini memang menimbulkan kerancuan. Tapi saudara harus tahu bahwa kalimat jangan menghakimi ini tidak bermaksud untuk meniadakan sebuah kritik terhadap orang lain. Kalimat jangan menghakimi ini bukannya meniadakan pembedaan antara yang benar dengan yang salah. Jadi kritik itu tetap diperlukan, pembedaan benar dan salah, baik dan jahat itu tetap ada. Jadi kalimat jangan menghakimi ini tidak mungkin meniadakan itu semua. Kenapa? Yang pertama, karena perilaku demikian tidak jujur atau munafik. Dan tidak berdasarkan bagian-bagian Alkitab lainnya. Maksudnya orang yang berlaku munafik, orang yang berbuat salah itu tidak jujur. Dan Yesus menentang hal-hal yang seperti itu. Yesus itu pencinta integritas dan pembenci kemunafikan. Jadi tidak mungkin kalau seseorang menyatakan kebenaran lalu dibilang jangan menghakimi. Loh, tidak bisa. Yesus sendiri menyatakannya. Bahkan nanti saudara bisa melihat di bagian lain dalam Alkitab, Paulus pun juga menyatakan hal itu. Sampai Paulus berkata dalam Galatia, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang aku beritakan, terkutuklah dia. Loh, apakah Paulus menghakimi? Tidak, saudaraku. Ya. Alasan yang kedua, karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tabiat dasar manusia itu bisa menalar, bisa menilai apa yang baik dan yang jahat. Maka tidak mungkin kalimat jangan menghakimi ini meniadakan nalar dan penilaian itu terhadap yang baik dan yang jahat. Dan kemudian alasan yang ketiga, ajaran Kristus juga menuntut kita untuk menggunakan daya analisa dan daya kritik kita. Contoh, Yesus seringkali berkata, terutama di rangkaian khotbah di bukit ini yang telah kita pelajari, kamu telah mendengar apa? Tetapi aku berkata kepadamu apa? Yesus selalu mempertentangkan. Dan di situ Yesus bukan sedang menghakimi,
Justru kita harus menggunakan daya nalar, daya kritik kita, daya perbandingan kita, daya menilai kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan itu bukan menghakimi, saudaraku. Ya. Nanti ditambah lagi setelah ayat ini, entah kita bahas belakangan, setelah perikop jangan menghakimi ini, Tuhan bicara tentang kamu jangan kasih barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Nah kan kita harus menalar dulu, kita harus mengenali dulu, saudaraku. Baru kita bisa memutuskan untuk memberikan barang kudus dan mutiara atau tidak. Jadi yang dimaksud jangan menghakimi adalah sebenarnya ini. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu persoalannya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana jahat. Tapi bukan dengan sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Nah memang ini sifatnya jadi batiniah, saudaraku. Sifatnya sangat batiniah sekali. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, biasanya selalu hanya melihat hal yang buruk aja dari orang lain. Tetapi tidak mampu melihat hal yang baik. Motivasi orang lain apapun selalu diartikan sebagai hal yang buruk, sebagai hal yang jelek. Niat baik pun dipandang sebagai hal yang buruk. Dan orang yang suka menghakimi biasanya tidak kenal ampun terhadap kesalahan orang lain. Jadi sebenarnya yang Yesus hendak tekankan di sini adalah jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan niat orang lain semua kita tafsirkan buruk, kita nilai buruk. Orang baru ngomong apa kita selalu udah bawaannya buruk. Bawaannya selalu mencurigai bahwa orang lain tuh punya niat jahat. Itu yang berbahaya dalam koridor jangan menghakimi ini. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa orang yang suka menghakimi seringkali mengangkat dirinya sendiri sebagai hakim. Menuntut hak dan otoritas untuk duduk menghakimi sesamanya. Saudara perlu diingat gini, sekalipun mereka bersalah, mereka tidak bertanggung jawab sama kita. Sebab kita memang bukan hakimnya. Itulah sebabnya karena kita bukan tuan atas mereka, kita bukan hakim atas mereka, kita tidak berhak menjatuhkan hukuman. Kita hanya boleh sampai menyatakan kesalahan. Tetapi kita tidak berhak menjatuhkan hukuman. Dan kita jangan merasa ponga, merasa sombong, seakan-akan kita lebih layak, kita lebih benar, kita lebih siap menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Justru ini yang lebih berbahaya, saudaraku. Jadi di balik ungkapan jangan menghakimi ini, Tuhan juga sedang berkata jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan merasa diri paling benar. Ya. Nah maka di ayat yang kedua, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga loh kepadamu. Selain kita bukan hakim, tetapi sesungguhnya saudaraku kita juga harus merasakan kerasnya penghakiman. Jadi kita nggak boleh merasa benar, merasa sombong. Sebab bukan orang lain saja loh yang harus merasakan kerasnya penghakiman. Kita juga harus merasakan kerasnya penghakiman itu. Yang sama seperti kita kenakan pada orang lain itu juga akan dikenakan kepada kita. Maka perintah jangan menghakimi itu sesungguhnya bukan perintah untuk kita menjadi berlaga buta, tutup mata dengan kesalahan. Tetapi justru menjadi perintah agar kita bermurah hati kepada orang lain yang melakukan kesalahan sekalipun. Tidak menjadi pendendam kepada orang lain. Paham ya? Jadi perintah jangan menghakimi ini bukan hendak membuat kita menjadi buta akan kesalahan. Justru perintah jangan menghakimi ini membuat kita untuk lebih bermurah hati terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita, Tuhan mau kita berubah, kita juga mengharapkan orang lain berubah.
Berkenan dengan hal ini yang saya katakan tadi di ayat yang kedua tentang ukuran yang dipakai kepada kita atau ukuran yang kita pakaikan kepada orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Itu sebabnya bagian ini kita tidak dapat pisahkan dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Sebab hal ini juga bertalian dan juga membahas tentang penghakiman. Nah, tetapi yang menarik saudaraku, Injil Lukas menambahkan satu bagian di mana atau satu ayat yang menjelaskan sangat menarik, yaitu di Lukas 6 ayat 38. Bagian ini tidak terdapat dalam Injil Matius, tapi konteksnya sama dan settingnya sama. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38 ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudaraku, saudara pasti sudah sering mendengar ayat ini. Dan maaf, seringkali ayat ini ditulis di amplop-amplop kolekte, amplop persembahan. Tetapi kalau kita secara jujur melihat ayat ini, kalau saudara strictly to the context dalam Lukas 6 ini sedang bicara jangan menghakimi. Ayat ini sedang bicara tentang penghakiman terhadap sesama. Ya. Jadi adalah kekeliruan kalau kita menghubungkan ayat ini dengan kolekte. Ya. Tidak setiap ada kata diberi, berilah maka kamu diberi, itu bukan selalu bicara tentang uang, dan dalam hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Nah, ketika saya menganalisa ayat ini saudaraku, saya harus menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Ya, saya sekarang sedang beritahu saudara, itu bukan ayat buat kolekte. Saya kan sedang menganalisa, ayat ini bukan soal uang, apalagi untuk memancing agar berkat melimpah, kan banyak orang begitu. Menjadikan ayat ini sebagai sebuah pancingan. Tetapi ketika saya berikan embel-embel, ketika saya menganalisa ayat ini, katakan saya berikan embel-embel. Orang yang bilang ayat ini ayat kolekte memang otaknya masih matre. Di titik itu saya sudah jatuh kepada menghakimi. Nah, ini nih contoh yang bagus. Paham ya saudara? Kalau saya menyatakan ini salah, ayat ini bukan untuk kolekte, saya tidak menghakimi. Sebab perintah jangan menghakimi itu bukan meniadakan daya analisa kita untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Saya harus menyatakan, ini bukan ayat kolekte, ini lagi bicara penghakiman. Tetapi kemudian ketika saya berikan embel-embel bahwa orang yang bicarain ayat kolekte, dasar memang masih matre, cinta dunia, gak benar, pelayanannya pasti rusak. Saya sudah jatuh ke dalam penghakiman. Paham ya saudaraku? Ketika saya menyusun ini, saya sendiri diberkati. Tanpa sadar saya seringkali jatuh ke dalam penghakiman. Seringkali kita tidak bisa mengerem hanya sampai menyatakan kebenaran. Tapi seringkali kita mau menambahkan embel-embel untuk menempatkan posisi kita lebih superior, lebih benar. Justru disitulah Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakaikan ke orang lain akan dipakaikan juga loh kepadamu. Jadi saya tidak berhak untuk menilai, oh kalau orang mengajar ini pasti masih matre. Nah itu saya sudah jatuh pada menilai orang, motivasi selalu saya hubungkan dengan niat buruk, niat jelek. Padahal bisa saja dia mengajar itu bukannya karena dia matre, tapi karena dia memang taunya begitu. Atau kebetulan dia tidak pernah mengikuti sekolah Alkitab yang strict. Atau memang dari dulu diajar oleh pimpinannya begitu. Tapi kan bukan berarti orang yang mengartikan ini pasti jahat. Wah, itu saya menghakimi. Ini nih satu berkat sendiri saudara.
Saya pun sangat mengoreksi diri saya sendiri untuk harus berhati-hati. Kita cukup sampai menyatakan kebenaran, membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Tapi kita tidak berhak menyerang pribadi, kita tidak berhak menilai motif orang lain, sebab kita bukan Tuhan. Justru nanti kalau saudara baca di bawah ayat yang kelima, justru yang ditekankan Tuhan adalah self-correction, bukannya sibuk mengoreksi orang lain. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, dia itu bersemangat mengoreksi kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya sendiri ada salah. Makanya Tuhan bilang nanti di ayat yang sesudahnya, keluarkan dulu balok dari matamu. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, kamu tuh juga banyak salah. Daripada fokusmu mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik lihatlah diri sendiri dan fokuslah untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Fokuslah dulu pada self-correction itu. Jangan sibuknya mencari-cari kesalahan orang lain. Saya teruskan dulu ayat ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ucapan ini menohok saudara. Menohok apa? Menohok kemunafikan kita yang tanpa sadar sering kita lakukan. Kalau di serial Khotbah di Bukit sebelumnya Tuhan mengajar tentang hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Itu bicara kemunafikan kita dalam hubungan kita dengan Allah. Tetapi kalau jangan menghakimi ini bicara kemunafikan kita dalam hubungan kita dengan sesama. Dengan sesama. Orang yang suka menghakimi senang mengurus kekurangan orang lain, tapi nggak pernah mau memperbaiki dirinya sendiri. Sesungguhnya keadaan kita semua ini sama, saudaraku. Yaitu apa? Kita semua adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita nggak perlu merasa lebih suci, lebih benar. Udah, kita benar-benar aja. Jangan merasa benar. Orang yang merasa benar justru tidak benar. Kalau sudah benar, benar saja. Kita nggak perlu merasa suci. Kita hidup suci saja. Ya. Jadi kita jangan menghakimi sesama. Ya. Kita ini sesama manusia. Kita sesama manusia berdosa. Kita bukan hakim. Ya. Jadi lewat ucapan ini seperti yang saya sudah katakan tadi, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tabiat manusia itu memang membesar-besarkan kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi mengecilkan kekurangan kita. Yang padahal jangan-jangan kita sendiri bisa lebih parah dari orang lain. Ya, orang-orang seperti ini biasanya kalau kekurangan dalam diri sendiri kita anggap kecil. Tapi kalau kekurangan yang sama kita lihat pada diri orang lain, kita anggap wah itu fatal banget. Sebenarnya saudaraku, tanpa kita sadar ketika kita menghakimi orang lain, kita sedang menikmati pembenaran dalam diri kita sendiri. Saya ulang lagi. Tanpa kita sadar, orang yang senang menghakimi orang lain tanpa sadar, dia sedang menikmati pembenaran dengan dirinya sendiri. Ebi Bruce berkata, suatu dosa kefarisian, yaitu meninggikan diri sendiri dengan merendahkan orang lain. Itu Ebi Bruce yang bilang. Ini dosa kefarisian. Bahkan dia berkata suatu cara yang amat murahan untuk memperoleh superioritas moral. Merasa diri lebih benar, lebih suci. Harusnya kita jujur sama diri kita sendiri dulu. Makanya Tuhan berkata, keluarkan dulu balok dari matamu. Jangan sibuk sama orang lain. Kalau kita nggak bisa mengeluarkan balok dari mata kita, bagaimana kita bisa melihat apa yang ada pada mata orang lain? Sebab orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kita sendiri harus mengeluarkan dulu balok di mata kita supaya kita bisa menilai dengan jernih
melihat dengan jernih, dan bisa menuntun sesama kita ke arah yang lebih baik juga. Jadi kita harus mengkritik diri kita sendiri dulu, baru mengkritik orang lain. Self correction itu penting sekali. Self correction dulu, baru punya semangat mengkoreksi yang lain. Puji Tuhan saudaraku ya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan balok dari mata kita sendiri, baru kita bisa dengan jernih melihat kekurangan orang lain. Ya. Oke, sekarang ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat ini gak dapat dipungkiri, kalau kita melihat sekilas, mendengar sekilas, kok kasar ya. Seakan-akan Yesus menyamakan segelintir orang dengan hewan. Yesus itu selalu jujur saudaraku dalam mengungkapkan sesuatu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Yesus itu juga berterus terang. Satu kali Herodes Antipas juga dibilang serigala atau rubah. Itu ada di Lukas 13 ayat 32. Orang ahli Taurat dan orang Farisi malah dibilang kuburan dicat putih lah, ular lah. Ya memang demikianlah cara Yesus mengajar. Di sini Tuhan hendak menegaskan bahwa bukan manusianya hewan, bukan. Tetapi ada tindak tanduk manusia tertentu yang mirip dengan hewan. Dan mohon maaf, dalam bagian ini miripnya dengan guguk, kata Tuhan, dan dengan babi. Ya. Tetapi ingat, hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks ayat sebelumnya, yaitu kita harus mengeluarkan terlebih dahulu balok dari mata kita. Jangan menilai orang lain dia kayak anjing atau babi seperti di ayat ini. Jangan. Nilai diri kita sendiri dulu, ya. Jadi Yesus hendak tekankan bukan manusia sama dengan anjing, bukan manusia sama dengan babi, bukan, ya. Tetapi harus dilihat keseluruhan konteks bahwa kita tidak mungkin memberikan barang kudus kepada anjing, kita tidak mungkin memberikan mutiara kepada babi. Yang harus kita persoalkan adalah barang kudus itu apa, mutiara itu apa. Jelas dua hal ini menunjuk pada hal yang sangat berharga. Apa sih yang paling berharga itu? Jelas yang paling berharga adalah hal kerajaan sorga, kehendak Tuhan, kebenaran Injil. Ya. Yesus tidak pernah memberikan tekanan bahwa hal-hal dunia ini menjadi hal yang berharga. Yesus tidak pernah beri tekanan itu. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan sedang ingin katakan bahwa kerajaan Allah, kebenarannya tidak akan diberikan kepada orang yang tidak dapat menghargainya. Jadi kalau barang kudus diberikan ke anjing, mutiara diberikan ke babi, mereka tidak tahu cara menghargainya. Hanya akan diinjak-injak dan dikoyakkan. Tetapi dalam hal ini jadi penekanannya adalah bahwa kerajaan Allah serta kebenarannya hanya diberikan kepada orang yang bisa menghargainya. Oke, kita teruskan. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 sekarang. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Saudaraku, ini juga pasti ayat favorit
Banyak orang senang sama ayat ini. Karena ayat ini digambarkan sebagai Bapa yang murah hati. Ayo minta. Bapa yang murah hati akan memberikan kepadamu. Nah, saudaraku, untuk memahami ayat ini dengan cepat saja, ada 5 prinsip yang harus kita pegang berkenaan dengan ini. 1, Yesus menggunakan cerita ini sebagai hubungan keluarga. Dalam hal ini hubungan ayah dan anak. Itu sebabnya hal meminta ini harus didahului dengan hubungan yang eksklusif. Hubungan yang intim antara saudara dengan Tuhan. Banyak orang itu senang memintanya, tapi gak mau hubungannya. Gak bisa. Dalam pelajaran ini Tuhan kasih gambaran ayah dan anak, sebuah hubungan yang intim, yang eksklusif antara Tuhan dengan manusia. Jadi ini penekanannya dulu nih. Kita jangan ributin mintanya dulu. Nanti saya jelaskan dulu tentang Nanti saya jelaskan tentang masalah memintanya. Tapi sekarang yang dipersoalkan dulu hubungannya dulu. Apakah kita punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan? Itu dulu yang kita harus persoalkan. Udah, kita jangan bahas urusan meminta, mencari, mengetok kalau hubungan eksklusif aja tidak punya. Ini berlaku untuk orang yang punya hubungan eksklusif dengan Tuhan, hubungan ayah anak. Artinya eksklusif itu hubungan keintiman, hubungan kedekatan. Jadi kalau nggak punya kedekatan itu ya nggak usah bahas ke hal yang lain dulu, saudaraku. Oke, saya teruskan lagi. Yang kedua, meminta atau memohon adalah tanda kebergantungan. Seorang ayah memiliki kesenangan tersendiri ketika anaknya meminta kepada dirinya. Saudara, kalau anak saudara meminta sama saudara, saudara senang gak? Apa saudara senang kalau dia mintanya sama papa orang lain? Pasti kita akan bilang, nah kok kamu mintanya sama papa orang lain? Kan papamu itu aku loh. Jadi saya harus katakan sebenarnya meminta itu tanda kebergantungan, saudaraku. Ya. Tidak salah jika seseorang meminta sesuatu dan meminta tolong kepada Tuhan. Saya paham ada 2 ekstrim dalam hal ini. Ekstrim yang pertama, menolak meminta apapun kepada Tuhan. Jangan minta-minta, jangan jadi pengemis gitu katanya. Harus dewasa, nanti saya jelaskan. Ini ekstrim yang pertama dulu. Menolak meminta apapun sama Tuhan. Saudaraku, kita nggak perlu anti meminta kepada Tuhan. Kalau kita nggak meminta pertolongan, meminta apapun itu kepada Tuhan, kita mau minta sama siapa? Sama dukun. Tapi ada ekstrem yang kedua. Ekstrem yang kedua ini minta terus, harus minta terus seperti anak-anak. Hal ini juga berbahaya. Kenapa? Tidak mendewasakan. Hal ini juga bahaya. Jadi kita harus seimbang. Kita tahu kapan meminta, kita tahu kapan mengerjakan bagian kita. Saudara, anak sekalipun sudah dewasa, katakanlah seseorang yang punya perusahaan multinasional, lalu mempercayakan kepada anaknya yang handle, anaknya sudah dewasa, anaknya akan menjalankan roda operasional perusahaan itu. Tetapi yang namanya hidup ini seringkali tidak bisa ditebak. Ada masa-masa di mana kita mengalami badai, mengalami cobaan. Ada saat-saat di mana kita dalam kesulitan. Nah, seorang anak yang telah dipercayakan pegang perusahaan ini, ada saat-saat tertentu dia akan meminta lagi loh, meminta advice kepada ayahnya. Tentu pada situasi genting. Nah, inilah jadi
ayahnya pasti akan senang juga. Jadi sekalipun sudah dewasa tetap meminta itu tanda kebergantungan. Nah saya harap Lifehouse Jakarta ini menjadi orang-orang yang punya keseimbangan dalam berteologi. Kita nggak anti meminta. Kalau nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa. Tapi kita juga jangan jadi kanak-kanak. Oke deh, tanda kebergantungan. Jadi dikit-dikit semua tinggal minta Tuhan yang selesaikan. Ya itu menjadi anak-anak. Anak-anak aja nggak boleh begitu. Masa pulang sekolah, Mah, bikinin PR. Mah besok mau ulangan. Kirim suster aja, Mah, suruh gantiin saya. Nggak bisa. Jadi harus ada keseimbangan. Ya. Anak yang sudah dewasa tidak setiap hal dia minta bantuan ayahnya. Tapi pasti ada saat-saat keputusan sulit, masa sukar yang harus dilewati di mana dia tetap membutuhkan pertolongan sang ayah. Hal yang ketiga dalam hal ini, permintaan kita pun dibatasi oleh Tuhan. Kita nggak boleh minta batu, kita nggak boleh minta ular. Permintaan kita pun dibatasi. Soalannya manusia itu nggak tahu kadang-kadang mana batu, mana roti, mana ular, mana ikan. Kita itu suka nggak tahu. Ya, misalnya seorang anak yang suka permen. Seorang ayah harus membatasi permintaan anak itu. Nggak bisa. Setiap minta permen dikasih, hancur itu gigi. Nah, jadi permintaan kita pun dibatasi oleh Tuhan. Yaitu kita nggak boleh minta batu, kita nggak boleh minta ular. Prinsip yang keempat, kita harus tahu ini, Bapa hanya memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Dalam hal ini kita harus belajar percaya apapun yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Jadi baik hal yang kita rasa baik, baik yang kita rasa buruk, apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik adanya. Kadang-kadang untuk menyembuhkan kita, untuk membersihkan hidup kita, kadang-kadang Tuhan harus izinkan hal-hal yang tidak enak. Seperti kadang-kadang ada obat yang sangat pahit rasanya, tetapi untuk menyembuhkan. Kadang-kadang hidup kita yang harus dioperasi. Orang itu di meja operasi itu bukannya enak, saudaraku. Habis selesai biusnya kesakitan, saya pernah. Tapi kadang-kadang itu yang tidak bisa kita hindari demi menyembuhkan kita. Tuhan pun demikian. Bagian kita adalah kita mempercayai apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan berikan itu baik adanya. Yang kelima, berdoa juga melatih kedewasaan rohani kita. Yakobus 4 ayat yang kedua berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan ingin kita berdoa dan ingin kita dewasa sehingga kita tahu apa dan di saat apa kita harus meminta. Bukan meminta setiap saat dan bukan tidak tahu apa yang kita minta, tapi kita juga harus menjadi dewasa, saudaraku ya. Jadi hal ini bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau kita tidak meminta. Sehingga ada ajaran yang berkata minta sedetail-detailnya. Kayak Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. Tapi ingat bahwa Tuhan inginkan lebih lagi Tuhan tuh mau kita tahu apa yang kita minta. Sebab itu tanda apakah kita sudah cukup dewasa atau belum. Ya, jadi tujuan utama dalam hidup kita adalah mendewasakan kita. Hal meminta pun merupakan latihan kedewasaan untuk kita. Yang seperti tadi saya sudah katakan. Kalau apa-apa minta, remeh-temeh minta, hal kecil minta, ya itu tandanya masih anak-anak. Jadi dari seseorang meminta kepada Tuhan pun itu tahu loh tingkat kedewasaannya dari apa yang dia minta. Kalau masih anak-anak ya mintanya semua buat diri sendiri. Tapi kalau sudah dewasa dia minta untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk kepentingan pekerjaan Bapaknya. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
Perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum zaman Yesus ada seorang guru besar Yahudi yang bernama Hillel. Tahun 20 sebelum Masehi yang terkenal dengan ucapan ini. Menggariskan sebuah peraturan dasar ini tapi dalam bentuk negatifnya. Maksudnya apa? Kalau Tuhan bilang, apapun yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga. Nah kalau Hillel itu bilangnya gini, apapun yang kamu tidak kehendaki orang perbuat kepadamu, kamu juga jangan melakukan itu kepada orang lain. Tapi nafasnya sama, saudaraku ya. Nafasnya sama. Ucapan ini merupakan kesimpulan pada pengajaran sebelumnya agar kita jangan menghakimi. Jangan menghakimi dong jika kita tidak mau dihakimi, kan begitu. Jadi ucapan Yesus ini sebenarnya membuat kita lebih peka terhadap posisi orang lain. Dengan demikian kita juga akan tahu bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia. Saudaraku, kiranya kesempatan pendalaman Alkitab kali ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan PA ini. Biarlah mata hati kami boleh terus diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.